warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan teks ceramah yang saya buat yang berjudul Keutamaan Salat Subuh. Dengarkan teks ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, hidayahnya dan inayahnya kita dapat berkumpul untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Tak lupa kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas semua yang ia berikan kepada umatnya. Allahumma sholli alaihi. Jadi para jemaah sekalian, saya mau bercerita. Jadi dulu saya mau bercerita berkaitan dengan bahasan kali ini, yaitu keutamaan sholat subuh. Jadi dulu saya itu waktu SD SMP kalau mau bangun pagi itu lumayan susah ya harus dibangunin sama ibu saya dulu atau ibu saya yang teriak, kalau nggak begitu nggak bangun. Nah, karena sering kayak gitu, saya bangunnya tuh kalau dengan ibu saya tuh setengah jam setelah azan subuh, berarti ya setengah jam setelah azan subuh, jadi ya lumayan terlambat untuk sholat. Nah, karena sering kayak gitu, jadi saya sering terburu-buru. Habis sholat saya langsung mandi cepat-cepat, pakai baju cepat-cepat, sarapan cepat-cepat, dan berangkat sekolah pun saya langsung cus berangkat tanpa memperhatikan apa-apa gitu, yang kayak misalkan mikir apa yang ketinggalan, ini nggak mikir bawa ini bawa itu kalau pagi. Nah, karena sering kayak gitu, jadi saya merasa tubuh saya kayak sakit, pegal-pegal, dan saya juga jarang dapat sinar matahari yang bagus buat tubuh, karena pas kalau bangun lambat, mataharinya itu pasti pas kita keluar rumah itu sudah terang sekali, terang benderang gitu. Nah, baru saat mau masuk SMA, jadi saya niat buat bangun lebih pagi, bangun pas azan subuh. Saya akhirnya setel alarm di HP saya dan nyetel azan di HP saya. Jadi ada aplikasi muslim gitu di HP untuk aplikasi untuk muslim. Jadi aplikasinya ada azan, ada peringati azan, ada baca Quran juga di situ di aplikasinya. Nah, semenjak saya download itu sama setel alarm, jadi saya lebih siap bangun pagi. Saya langsung sholat, habis itu mandinya gak buru-buru, pakai baju gak terlalu buru-buru, sarapan gak buru-buru, dan pergi sekolah juga dengan santai, tanpa ada pikiran apapun. Kalau pikiran ada ketinggalan, ada ini itu, pulang. Nah, lalu itu cerita saya dulu, sekarang udah gak kayak gitu. Nah, emang kalau mau bahas sholat subuh agak susah ya, karena kita kan sering bangun tidur tuh kayak tidur kita tuh lambat, pasti kita kadang tidur tengah malam karena emang nggak bisa langsung tidur, atau karena kasih main HP, nonton YouTube gitu kan, jadi agak bangunnya jadi agak lebih lambat. Nah, terus apa kaitannya dengan keutamaan sholat subuh? Jadi saya sedikit jelasin di sini. Jadi sholat subuh itu adalah sholat yang mengawali hari. Sholat mengawali hari ini sangat penting dan harus jaga betul, karena nggak semua orang bisa konsisten seperti saya dulu. Nah, saking orang itu kadang nggak konsisten, nah orang-orang yang tahu lah kalian, yang munafik dalam artian kayak malas bangun, atau emang nggak mau sholat subuh, langsung bangun udah habis waktu subuh langsung mandi dan pakai baju berangkat sekolah, itu pun enggan buat melaksanain gitu. Ya tadi udah kayak saya bilang, udah malas banget sholat gitu kan, padahal sholat subuh itu penting banget, itu pahalanya lebih banyak. Dan jaga sholat subuh itu sebenarnya mudah, cuman kalau dari awal udah kayak gini, udah bersugesti kayak pasti bakal lambat bangun nih, aduh aku capek pengen tidur lagi, atau lambat bangun, pasti
kita mau yang melaksanakan sholat subuh besoknya benar-benar nggak bisa. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang sholat subuh itu penting dan tidak harus konsisten karena pahala yang diberikan oleh Allah itu banyak. Nah, jadi saya di sini mau menjelaskan 10 keutamaan dari sholat subuh. Nah, apa saja 10 keutamaan itu? Oke, yang pertama dari keutamaan sholat subuh itu adalah, jadi di sini Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah itu mengatakan, barang siapa yang menjalankan sholat subuh, dia akan berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istilahnya itu jangan sampai Allah itu menuntut kepada kita dari apa menuntut balas jaminan yang diberikan kepada kita, karena kalau sampai menuntut, Allah itu akan mencapakan kita di api neraka jahanam. Lumayan ngeri loh guys. Nah, yang kedua itu Rasulullah, ini hadis dari Muslim lagi, jadi Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa jika kita melaksanakan sholat subuh, maka kita akan terlindung dari api neraka. Jadi kalau hadis lengkapnya itu kayak gini, Rasulullah bersabda bahwa bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, maka mereka akan diselamatkan dari api neraka. Nah, keutamaan sholat subuh yang ketiga adalah bahwa yang melaksanakan sholat subuh akan masuk surga. Jadi yang kedua itu kan tadi, kalau kita melaksanakan sholat subuh, kita akan selamat dari api neraka. Nah, yang ketiga itu kita dipastikan akan masuk surga, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, mereka bakal masuk surga, mereka bakal masuk surga Allah. Nah, yang keempat itu bagi siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka akan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 78 bahwa dirikanlah sholat subuh, maka sholat subuh itu akan disaksikan oleh malaikat. Jadi di dalam hadis juga diceritakan bahwa Allah menanyakan kepada malaikat-malaikat yang baru kembali. Allah bertanya, mengapakah meninggalkan hamba-hambaku ketika mereka lagi sholat? Lalu malaikat-malaikat itu menjelaskan bahwa kami meninggalkan hambamu ketika mereka sedang mendirikan sholat. Nah, kami mendatangi mereka lagi ketika mereka mendirikan sholat. Nah, keutamaan yang kelima adalah bagi siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia akan dapat cahaya di hari kiamat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari Sa'al bin Sa'id As-Sa'idi, bahwa orang-orang yang akan melaksanakan sholat subuh itu akan diberi cahaya di hari kiamat nanti, karena mereka udah rela pergi menuju masjid untuk sholat subuh secara berjamaah dan dalam keadaan gelap. Jadi bagi kalian yang udah takut nih amal kita gak diterima, padahal kita udah rela gelap-gelapan pergi ke masjid cuma buat sholat subuh, tenang guys, kalian bakal dapat cahaya ilahi di hari kiamat nanti. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam itu, jadi di catatan amal bakal ditulis bahwa bagi kalian yang sholat subuh akan ditulis bangun semalam suntuk. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Utsman bin Affan bahwa Rasulullah bersabda, mereka akan ditulis bangun semalam suntuk karena telah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat isya, jadi kita ditulis di catatan amal itu bangun setengah malam, karena waktu isya itu kan matahari itu sudah terbenam, benar-benar terbenam total. Sedangkan kalau kita melaksanakan sholat subuh,
kita juga ditulisnya bangun semalam suntuk, karena waktu subuh itu sebelum matahari terbit. Jadi kita kan bangunnya sebelum matahari itu terbit, pas masih gelap banget. Jadi kayak mau waktu-waktunya matahari terbit kita sudah sholat. Nah makanya di dalam catatan amal nanti bakal ditulis bangun semalam suntuk. Poin ketujuh itu adalah kalau kita mendirikan sholat subuh, kita bakal aman dari kemunafikan. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang orang-orang munafik yang tidak mau sholat subuh ini. Jadi hadis ini dari Muslim dan Al-Bukhari terus hadis ini disampaikan ke mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada sholat subuh itu, niscaya mereka akan mendatanginya dan dengan cara merangkak. Lalu mereka berkata, sungguh aku ingin mendirikan sholat. Lalu kemudian aku memanggil seorang laki untuk mengimami mereka. Kemudian aku pergi bersama orang-orang yang membawa kayu bakar untuk ke rumah orang-orang yang tidak mendirikan sholat subuh secara berjamaah, lalu melempari mereka dengan kayu-kayu bakar tersebut. Dalam sumber lain dikatakan bahwa Ibnu Umar itu pernah berkata bahwa dia akan selalu berprasangka buruk, dia dan mereka itu akan selalu berprasangka buruk terhadap orang-orang yang tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tuh, ngeri kan guys, kalau kita tidak mendirikan sholat subuh, kita bakal dianggap oleh orang-orang tuh munafik gitu. Oke, kita lanjut poin ke-8. Poin ke-8 itu dikatakan bahwa jika kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, nah 2 rakaat ini itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu hadis dari Muslim, disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bilang kalau 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena kalau jelasin secara logis, kita bangun lebih awal, bahkan bangun mungkin sejam sebelum azan sholat subuh cuma buat sholat 2 rakaat gitu, atau 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kayak berapa menit sebelum azan atau bahkan sejam sebelum azan kita sholat 2 rakaat. Nah, di sini dihitung sama Allah tuh sebagai sebuah kebaikan yang istimewa gitu. Terus kalau sholat subuhnya bagaimana? Itu bahkan lebih istimewa lagi. Makanya dikatakan 2 rakaat sebelum dan sholat subuhnya itu lebih baik dari dunia dan seisi. Oke, kita sudah ada di 2 poin terakhir dari keutamaan sholat subuh. Nah, poin yang ke-9 adalah jika kita melaksanakan sholat subuh, maka Allah akan melihat kita melaksanakan sholat ini. Dan itu adalah tujuan yang utama oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ini, karena berkahnya itu luar biasa. Bahkan dalam surah Al-Qaf ayat 39 dengan arti, bertasbihlah kepada Tuhanmu ketika sebelum matahari belum terbit dan matahari belum terbenam. Nah, poin terakhir atau poin ke-10 itu adalah jika kita melaksanakan sholat subuh dan menjaga sholat subuh itu, maka kita akan lebih lembut, lebih kreatif, dan akan lebih fresh otaknya. Kenapa bilang begitu? Karena kalau kita bangun lebih pagi, biasanya otak kita ini mendapat oksigen yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi, karena hal kayak gitu, membuat kita bisa berpikir lebih matang, lebih jernih, lebih kreatif, dan lebih lembut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tadi saya udah jelaskan 10 keutamaan sholat subuh. Namun, bisa dicatat kalau di sini ternyata banyak juga yang meremehkan sholat subuh. Ada hadis yang meriwayatkan dari
Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, atau kita balik lagi ke pembahasan yang keutamaan sholat subuh itu ada di poin nomor 7, atau yang aman dari kemunafikan. Jadi orang-orang munafik ini yang termasuk orang-orang yang meremehkan sholat subuh itu. Nah, terus sebagian ulama itu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau melakukan hal tersebut, hal yang membakar kayu ke rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Nah, kecuali garis bawahi di sini, kecuali kalau orang ini melakukan dosa yang agung atau kesalahan yang besar, baru Nabi Muhammad mau melakukan itu. Demikian dengan teks ceramah saya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.